Ketika tukang cukur menghunus pisau untuk berantakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama puasnya dengan rimba raya, mengancam di mana-mana, menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau itu ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat. Karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tidak dikenal, setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenangan-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau keki, mungkin terhadap orang lain. Tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari sudah melukai perasaannya, tidak menyahut waktu ia menyapa, atau kita lupa membayar hutang kita waktu bercukur yang lalu. Ya kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop. Tidak usah dirapikan dengan pisau. Aku tidak pernah lagi memberikan kesempatan tukang cukur itu memegang pisau. Apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Coba apa jaminannya? Kalau kita pesan makanan di restoran, koki-koki restoran itu tidak akan memasukkan racun tikus ke dalam makanan. Kita tidak tahu siapa yang memasak di belakang sana. Kita tidak bisa nyelonong ke belakang dan melihat siapa yang memasukkan bumbu ke dalam masakan setiap kali mau makan. Bisa saja mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh, atau musuh kita yang menyamar jadi koki. Dengan gampang ia memasukkan baygon atau air aki bekas, lalu cuci tangan. Sementara 1 atau 2 jam kemudian tubuh kita akan kaku, dilarikan ke gawat darurat. Tapi tak tertolong lagi. Dan jaminan apa yang dapat kita andalkan, yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita tidak akan menggilas kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan, bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir masuk ke dalam jurang? Jaminan apa yang dapat kita andalkan, dokter-dokter bukannya memberikan obat penyembuh, tapi ramuan kimia yang justru merangsang kanker ganas di tubuh kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan, yang dapat menjamin kita aman di dalam rumah, bahwa kabel listrik tidak akan menyengat kita yang sedang enak-enak tidur? Di mana-mana, baik di rumah, di jalan raya, di sekolah, di kantor, bahkan di WC selalu ada bahaya mengintai. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memvonis orang lain adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelanggang pembantaian.
Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan mempersenjatai diri dengan rasa awas, was-was dan curiga terhadap segalanya. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa serta emosi. Kalau emosi sudah meluap, rasa akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dalam keadaan begitu, aku bukan manusia lagi, tapi binatang. Robot calon pembunuh. Setiap waktu aku dapat menjadi jagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena siapa dapat menjamin aku tidak akan meraih pisau makan di restoran dan menusukkannya ke lambung orang makan yang ada di sebelahku, yang matanya begitu menjijikan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak bohong, bangsat, anjing, lonte dan sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahi kehormatan sebagai putra terbaik. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan meraih pistol di pinggang seorang polisi di jalan lalu menembakkan sampai pelurunya habis ke atas kepala siapa saja yang kebetulan lewat? Tak ada jaminan, Bu. Dan karenanya juga tak ada gunanya pergaulan. Tak ada gunanya pertemuan dengan manusia-manusia lain. Karena itu jelas sudah, kehidupan ini sendiri adalah langkah pertama yang membawa kita ke dalam bahaya. Dengan pikiran seperti itu, aku lalu menyepi. Tapi ketika sepi, sunyi, hening pengasingan diri juga tidak memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hati, aku putus asa. Bagiku kehidupan tidak lagi memberikan apa-apa kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Hairil Anwar. Di depan mataku, setiap detik terbentang jalan ke jurang keruntuhan. Manusia-manusia semua adalah makhluk tak beradab. Arus deras pikiranku malah itu bagai air bah. Tak mampu bertahan, tak bisa aku tolak, tak kuasa aku terima. Akhirnya, karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tidak dapat lagi memikirkan jalan yang lain yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku, bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri. Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Cara satu-satunya menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan.
Hentikan semuanya, tebarkan tirai gelap yang tidak tertembus mata siapapun, yang tidak bisa didobrak bahaya macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya. Dengan perhitungan yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan, lengkap, bulat, dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan, setidak-tidaknya mendekatkan kita pada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan, pasrah. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk dan berbahaya pada kehidupan. Biarin. Kepergianku justru disyukuri. Boleh. Tidak seorang pun yang bersedih. Tidak seorang pun yang kehilangan. Semua mengenangku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam upacara penguburan, Pak RW berpidato. Sesat, pikiran sesat. Tuhan jauhkan manusia dari kebejatan. Saudara-saudara semua orang yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor sedang ditiup angin memenuhi lapisan udara. Tahan nafas. Itu semua dosa terlintas dalam pikiran saja. Pikiran-pikiran memintas itu neraka hukumannya. Ambisi untuk mencampuri rencananya itu harus diberantas. Bukan manusia, tapi hanya yang di atas sana yang boleh menulis sejarah. Semua media massa memompa fatwa Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas. Pikiran-pikiran sakit sedang gentayangan memakai topeng suci. Yang tidak pernah kenal siapa aku, yang tidak pernah mengerti alam pikiranku, tambah keblinger. Anti moral, berantas habis. Anti moral, berantas habis. Tapi apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang dosa biasanya orang selalu suka. Mereka penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, mau mencicip. Aku jadi laku. Larang adalah bumerang, semua jungkir balik. Akhir adalah awal, membungkam jadi mengobarkan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah berani. Seksi, indah dan bermagnet. Kematianku mempesona dan agresif. Kuasa langsung mengumumkan. Jalan pikiran melempas yang pendek itu tak bertanggung jawab. Egois, anarkis, provokatif, itu subversif. Meracuni angkatan muda. Orang-orang yang putus asa untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampangan itu terlarang. Keblinger, tulis Profesor Ong. Bodoh, cupet, asosial, mengandung pesona berbahaya bagi moral, tidak mensyukuri karunia Tuhan, menantang falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan,
tapi sakit jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Hidup tambah bahaya kalau ngebom semua bahaya. Teror itulah bahaya yang sebenarnya, bukan ancaman bahaya itu sendiri seperti yang sudah dipitnahkan. Mas Kan, Pak Kayo, Profesor Kan, Profesor Dr. Ali, Profesor Bos, Profesor Dr. Ko, Profesor Dr. Immanuel dan Bagus, Dr. Kuat Arab, bahkan tak kurang dari mantan Menteri Kebudayaan Pak Fuad dan Presiden Sak memberikan suaranya. Awas, bunuh kejahatan pikiran itu, racunnya terus menjalar. Dia mengacaukan antara yang ada dan yang tidak ada. Kikis tuntas, tidak ada kata ampun. Bukan berarti pikiran itu besar, tetapi karena justru begitu sederhana, mudah, naif, menjanjikan penyelesaian tunggal yang keji terhadap satu kenyataan dunia yang kompleks. Bagaimana mungkin kehidupan yang sudah nyelimet karena usianya berabad-abad ini bisa diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengundang kebencian, permusuhan, peperangan, dan pembunuhan-pembunuhan. Ancaman-ancaman yang lahir karena benturan berbagai kepentingan, panutan, dan kelompok etnik bukan saja terjadi di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia. Itu dinamika kehidupan. Pluralisme itu bukan bahaya. Bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan pada bahaya yang sudah tidak terkendali akan menimbulkan kepuasan. Itu baru bahaya. Itu yang harus dibasmi. Lalu puting beliung bertiup sebaliknya. Propaganda, kebencian menyerang dari segala jurusan. Aku dikejar-kejar. Tapi dalam pengajaran aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenang, dihujat, disatroni, disembeli, dipreteli, ditumbuk sampai serpihan-serpihan. Aku malahan merajalela. Setelah dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit, tumbuh, dan tambah perkasa. Aku jadikan tontonan, jadikan pelajaran, jadikan pelatihan tentang bagaimana caranya membunuh bahaya. Gila! Aku adalah pelajaran bahaya. Aku harus dipahami untuk mengerti apa yang harus dijauhi. Aku buku suci apa yang tabu. Mau tahu siapa yang harus dikutuk? Lihat aku. Aku adalah musuh besar yang harus dibasmi itu, yang tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku. Anak-anak sekolah diwajibkan awas. Aku dipaku pada setiap kepala, dicontreng pada setiap pojok kehidupan. Dari kamar kecil sampai ke tempat tidur, orang waras, orang pintar, orang melek, orang sedang buang hajat, orang bego, teler, sakit jiwa, semua harus waspada. Tahu aku. Aku jadi populer dan mewabah, merajalela sampai ke semua ketiak dan selangkangan. Bangsat yang dilestarikan, itulah aku. Yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak sekarang terusik. Yang terusik makin bertindak. Yang bertindak makin ganas. Yang ganas kontan hilang ingatan. Dan yang hilang ingatan bablas karena yakin akan masuk surga. Setelah dibungkam, berjuta-juta bahaya baru lahir. Galak, menggigit-gigit, penuh dendam. Begitu kamu sadar, mau balik langkah, sudah terlambat.
Itulah bahaya yang sebenarnya. Dunia manusia sama puasnya dengan rimba raya. Mengancam di mana-mana. Menganga bahaya.